teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang enzim yang mempengaruhi pencernaan pada manusia. Iya teman-teman, yang pertama yaitu mulut. Jadi di dalam mulut ada terjadi pencernaan mekanik dengan dikunyah dan pencernaan kimiawi dengan dibantu oleh enzim patialin yang mengubah karbohidrat atau zat tepung menjadi bentuk bulat. Kemudian makanan ditelan dan masuk ke esofagus. Setelah ke esofagus, maka makanan akan didorong melalui gerakan peristaltik untuk masuk ke dalam lambung. Pada saat ini kita akan bahas secara detail apa yang terjadi di dalam lambung dan apa yang terjadi pada makanan saat makanan tersebut di dalam lambung. Di dalam lambung, makanan dicerna secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meramas dan mengaduk makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Enzim didefinisikan sebagai biokatalisator yang berfungsi mempercepat reaksi biologis di dalam tubuh. Jika tidak ada enzim, maka sukrat-sukrat atau zat-zat itu tidak akan tercerna dengan baik atau bahkan memerlukan waktu yang sangat lama, bisa saja 2 hari, 2 minggu, atau bahkan 2 tahun. Jika itu terjadi, maka tubuh tidak akan mendapatkan nutrisi yang semestinya. Hal itu bisa mengakibatkan gangguan metabolisme, gangguan maka bisa menyebabkan mula nutrisi. Nah, makanan yang kita makan itu tidak langsung diserap oleh tubuh, dibutuhkan enzim untuk memecahkan makanan tersebut menjadi zat-zat yang lebih sederhana, sehingga bisa diserap dan digunakan oleh tubuh. Berikut ini adalah beberapa enzim yang dihasilkan oleh lambung. Di antaranya adalah pepsin, asam klorida, renin, mucin, dan gastrin. Pepsin adalah bentuk aktif dari pepsinogen. Ketika pepsinogen bereaksi dengan asam klorida, maka dia akan aktif menjadi bentuk pepsin. Nah, bentuk dari pepsin sendiri adalah untuk mengusaha protein menjadi pepton. Kalau saja sistem pencernaan kita tidak menghasilkan pepsin, mungkin protein baru akan terurai setelah 2 minggu atau mungkin bahkan 2 tahun. Asam klorida atau HCl merupakan enzim yang bersifat sangat asam. Ia ber-pH antara 1 atau 2. Karena pH yang sangat asam itu, ia sangat efektif untuk melawan virus atau bakteri yang masuk bersama dengan makanan. Selama berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersamaan dengan makanan, dengan mengasamkan makanan, asam klorida juga berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin enzim. Yang ketiga adalah enzim renin. Fungsi dari renin adalah mengubah protein susu menjadi kasein. Kasein memiliki kandungan asam amino yang lengkap, terutama asam amino leusin yang cukup tinggi. Selain itu, kasein juga mengandung berbagai jenis bioaktif peptida ketika menjalankan fungsinya sebagai unsur yang membantu pembentukan otot. Kasein bekerja lebih lambat dibandingkan dengan protein lain. Enzim yang berikutnya adalah mucin. Mucin adalah enzim yang sangat penting untuk menjaga dinding lambung kita karena dia dihasilkan dari sel glukosa atau selaput di permukaan dalam lambung. Enzim ini berperan untuk melindungi dinding lambung sehingga asam lambung tidak mengikis dinding lambung setelah dilakukan sebagai proses gaib mekanik maupun kimiawi. Maka makanan akan menjadi bubur atau him yang untuk kemudian dikirim ke usus halus. Jadi teman-teman, itulah penjelasan saya mengenai enzim yang mempengaruhi pencernaan pada